Halo semua, selamat datang di saluran naskah tengah malam. Di saluran ini, kita akan mendengarkan sebuah cerita dari beberapa sumber yang beredar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Pesugihan Tuyul, yang ditulis oleh channel Pesugihan. Untuk itu, jangan lupa menutup pintu, matikan lampu, dan tarik selimutmu. Tetapi sebelum masuk ke ceritanya, saya akan memberitahu dulu apa itu yang dimaksud dengan tuyul. Tuyul sendiri dalam mitologi Pulau Jawa dan sekitarnya adalah makhluk halus berwujud orang kerdil atau anak kecil dengan kepala gundul yang dipercaya dapat mencuri uang untuk tuannya. Mitos mengenai setan gundul pencuri uang sudah ada sejak tahun 1890-an. Namun, istilah tuyul baru muncul sekitar tahun 1929 setelah krisis ekonomi depresi besar. Tuyul merupakan fakta yang banyak dipelajari oleh sejarawan karena masih dipercaya oleh masyarakat modern hingga sampai sekarang. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Lastri menghela napas dengan kekecewaan. Baru saja ia menghitung hasil penjualan kain miliknya yang tidak sampai Rp100.000. Hal ini sudah ia alami untuk kesekian kalinya. Setiap hari ia hanya berpikir bagaimana cara bisa membayar utang, tagihan mulai dari listrik, kontrakan, hingga modal untuk membeli kain yang lain. Uangnya selama seminggu bahkan habis hanya untuk sehari-hari dan ongkos ketiga anaknya. 2 bulan berturut-turut usaha Lastri mengalami penurunan hingga ia memutuskan untuk tidak mengambil bahan di pabrik kain. Ya, semua itu tentu saja terjadi karena pelanggan tempat jahitnya berkurang. Bahkan bisa saja sehari tidak ada pembeli yang datang. Seorang yang tidak sempat sekolah dan hanya hidup seorang diri tanpa suami, agaknya semakin menyulitkan hidup Lastri. Malam itu, saat sedang merapikan barang-barang bekas berupa koran milik anaknya, tiba-tiba di halaman depan koran tersebut ada penjelasan tentang cara instan agar cepat kaya dengan memelihara tuyul. Alamat hingga apa saja persyaratan yang harus dibawa dijabarkan secara rinci. Awalnya Lastri tidak tertarik dengan hal klinik. Namun saat itu ia seperti sudah tidak menemukan jalan lain untuk membayar utang dan tagihan cicilan. Lantas setelah melihat tulisan di koran tersebut, ia meyakinkan untuk datang ke alamat tertera. Keesokan hari, ia sampai di depan gerbang rumah yang tertera di koran. Beberapa kali ia menggerakkan tangan sambil menggulung kertas koran untuk mengurai kegelisahannya. Rumah orang ini cukup luas dan seperti rumah pada umumnya. Hanya saja lokasi jauh dari hiruk-pikuk keramaian hingga dikelilingi dengan beragam pepohonan tinggi. Saat itu persyaratan yang diajukan oleh nenek yang dipanggil Mbah itu cukup mudah, yaitu menyediakan sebuah ruangan yang terpisah dengan rumah dan kalau bisa berada di belakang. Hal ini ditujukan untuk tempat tinggal si tuyul pesugihan. Saat itu Lastri menyanggupi persyaratan yang diberikan. Ia juga dipantang untuk meletakkan jarum di dekat ruangan itu, karena merupakan halangan bagi si tuyul untuk mencari uang. Kemudian Mbah tersebut mengeluarkan botol bening yang berbahan kaca dengan tutup kain warna hitam. Nantinya Lastri hanya perlu membuka tutup kain jika malam sudah tiba. Jika pantangan kamu langgar, maka risiko yang kamu dapat akan lebih besar, ujar Simbah mengingatkan. Setelah perjanjiannya dengan Simbah, Lastri bergegas pulang dan membawa si botol dengan hati-hati. Sesekali ia memperhatikan isi dalam botol tersebut. Anehnya, ia tidak melihat sesuatu yang berwujud atau makhluk yang sering diceritakan sebagai tuyul itu. Seolah hal yang tidak terduga terjadi sesaat setelah ia melakukan pesugihan tuyul. Malam itu Lastri bermimpi aneh. Pasalnya di dalam mimpi tersebut ia sedang menyusui seorang makhluk berkepala botak dengan celana kusam warna putih serta mata berwarna merah. Ia meyakini jika itu bukan hanya mimpi, tapi seperti kejadian yang sebenarnya. Ketika bangun pun badan Lastri dibuat pegal dan sakit-sakit. Lastri hanya berpikir mungkin ini salah satu resiko yang harus ia terima. Di hari ke-7 kepemilikan tuyul,
Lastri sudah bisa melihat wujud asli makhluk gaib itu. Umumnya, tuyul sama seperti anak kecil yang suka berlari, tidak bisa diam hingga merengek saat ia kelaparan. Untuk menjalankan aksi pengambilan uang, setiap sore hari, Lastri selalu keliling kampung untuk mengincar rumah mana yang akan dijadikan target. Menariknya, tuyul tersebut dibawa dengan cara tangan kedua Lastri disilangkan ke belakang punggung. Nantinya, Lastri akan menunjukkan ke tuyul rumah mana yang akan ia harus ambil. Hari demi hari ia jalani dengan mengharapkan bantuan tuyul tersebut. Lembar demi lembar, uang didapatkan hingga membuat Lastri menjadi salah satu orang kaya di desa. Kini rumahnya diperbesar hingga usaha kain yang dulu gabung dengan rumah, sekarang sudah mempunyai toko sendiri. Namun di mata warga, setiap kekayaan Lastri yang didapatkan dianggap tidak wajar. Apalagi kini Lastri dinilai sombong dan menyendiri, tidak mau berbaur dengan warga. Pernah suatu ketika saat pertama kali Lastri mengadakan syukuran di rumahnya, Pak Ustadz yang mengisi acara malah memberikan wejangan dengan tema rezeki yang halal dan selalu meyakinkan jangan sekali-sekali bersekutu dengan setan. Dari sana warga tambah percaya jika Lastri mendapat semua kekayaan dengan ilmu hitam. Ditambah lagi, ketika salah satu tetangga tidak diizinkan masuk ke dalam ruangan di belakang rumah dengan alasan ruangan itu banyak debu. Mereka juga meyakini banyaknya keluhan di kampung sebelah terkait uang hilang, dan sosok anak kecil yang sering dilihat berlari ke arah rumah Lastri menjadi penyebabnya. Hingga suatu hari ada kejadian yang membuat Lastri malu setengah mati. Saat itu, seorang warga di kampung sebelah berhasil menangkap tuyul yang sudah membuat resah. Mereka pun mencoba untuk meletakkan tuyul tersebut di atas lilin yang menyala. Tak lama sejak kejadian itu, tiba-tiba saja Lastri datang memohon maaf dan berkata jika tubuhnya panas semua seperti terbakar. Dari sana warga mengetahui jika Lastri adalah dalang di balik pencurian uang tersebut. Cerita ini merupakan reka ulang dari kisah yang berkembang di masyarakat. Kesamaan nama dan tempat kejadian hanya kebetulan belaka. Baiklah, itulah tadi cerita tentang pesugihan tuyul. Terima kasih telah mendengarkan cerita di Naskah Tengah Malam. Sampai jumpa di episode selanjutnya.